Haleluya. Shalom. Saya mengajar bersama musik otak hari dia mau sekolah pada kebesaran itu baru mengasah berkat Tuhan kembali kasih ada yang tahu untuk dibayar musik soal musik nanti haleluya musik itu Tuhan pukul tunggu hari begitu menjadi soal sama yang berusaha Tuhan lebih dengan musik doi hati sama dan ada pengalaman Tuhan pukul yang mulai ini semua diganya hai semua diganya hai dia bisa mendoakan mengenakan hai tangan hai berkam lalu kepinai hai Tuhan di nomor dua pasal hai kumangai di tengah sananya Tuhan di nomor memerintah yang musuh di tindakan 2024 ya Tuhan ulitan hai nomor memurimon jika saya melalui tidak ditekan di pembangunan may panahak rezeki may pinahak panahak ay nabagang ilanan ng posisyon peranan matatakan patulidan kung sikaw yan sa kapatid Tuhan orang ito ang inahan yang kayo kung sikaw kung anong matulog ginaunahan di sa mga kasyanan mo yan Tuhan haleluya 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 ikaw na tarang punya haleluya menalangin hidup kami memberikan keselamatan memberikan kehidupan terima kasih ya Tuhan ruangan semuanya kami serahkan ke dalam tangan tempat ini dan pribadi-pribadi kami ya Tuhan biar Roh Kudus yang memimpin kami di dalam semua dan pemilihan ini ruangan semuanya kami serahkan ke dalam tangan saudara bakal pengamat semuanya kami sulap semuanya di dalam nama Yesus Kristus kami dalam kuasa darah dalam mau saja yang penting kami muliakan di tempat ini dalam mau saja yang kami muliakan dalam setiap pribadi kami mulut kami hati kami roh kami jiwa kami ya Tuhan bahwa saudara-saudara mohon kami membangun ya Tuhan meninggikan memuliakan nama-Mu ya Tuhan nama-Mu ditinggikan nama-Mu dibangun ketika Kau lalu bantu kami ya Tuhan kami serahkan anak-anak-Mu yang melayani pada pagi hari ini yang melayani di mimbar bahkan yang melayani alat-alat cuci bahkan yang membawa Tuhan terlebih lagi kebenaran firman-Nya Tuhan sebelum kami semoga kami serahkan ke dalam tangan-Mu semoga kami memberkati semuanya terima kasih Tuhan semua yang kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus terima kasih terpuji nama-Mu dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa amin haleluya Selamat berdiri. Mari kita lambaikan tangan kita pada saudara dan saudari kita yang ada di sebelah. Haleluya. Dan mari kita angkat lagu ini kasih Yesus.
Kita
yang kami kenal dan kami sembah dan nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih ya Tuhan di atas kesempatan yang Kau berikan pada setiap kami ya Tuhan, untuk menghadiri ya Tuhan ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Segala puji syukur ya Tuhan kami kembalikan kepadamu Yesus. Dan juga ya Tuhan, terima kasih Bapa, dengan Kau memimpin kami ya Tuhan di sepanjang pujian dan penyembahan kami sebentar tadi ya Tuhan. Dan ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah Kau berkati ya Tuhan dan juga memimpin ya Tuhan anak-Mu yang telah Kau berikan tanggung jawab ya Bapa untuk menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah apa saja yang keluar daripada mulut ya Tuhan berasal daripada Engkau sendiri ya Bapa. Dan Tuhan, bagi setiap telinga yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, biarlah Engkau berikan kami hikmat kebijaksanaan ya Bapa, agar kami dapat memahami ya Tuhan maksud yang Engkau coba sampaikan kepada kami ya Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Sekali lagi kami menyerahkan kebaktian kami pada pagi hari ini di dalam nama Engkau Yesus, dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom dan selamat pagi. Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa dikabarkan kepada semua orang. Saudara dan saudari, bahwa sesungguhnya semua manusia telah berdosa, dan akibat daripada dosa tersebut semua manusia mengalami maut. Namun karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Bapa dalam kerajaan surga, Allah yang bertakhta di surga, dan Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur Tuhan karena pada hari ini Engkau sudah membawa kami kembali ke tempat ini untuk beribadah, memuji, menyembah, dan memuliakan Engkau, Tuhan. Sebab itu Bapa, pada hari ini sekali lagi kami mohon pengudusan daripada-Mu, pengampunan dosa daripada-Mu Tuhan, agar kami anak-anak-Mu layak mendengar firman-Mu, layak menjadi terang dan terang-Mu, supaya di mana juga kami berada, kami boleh membawa sinar kemuliaan-Mu Tuhan, dan nama-Mu dapat dipermuliakan. Bapa, ini kami, anak-anak-Mu, berikan kami kekuatan, berikan kami pimpinan oleh Roh Kudus-Mu, agar setiap perilaku yang akan kami lakukan itu mencerminkan kehidupan kami sebagai seorang Kristen, sebagai seorang pengikut-Mu Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di luar sana, yang mungkin nanti akan melihat khotbah ini, agar mereka juga tergerak hati oleh Roh Kudus-Mu, sehingga mereka kembali kepada-Mu Tuhan. Bapa, berkati hati kami, berkati pendengaran kami, dan berkati firman-Mu, agar kami semua menjadi anak-anak-Mu yang setia. Biarlah firman-Mu berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan, tema khotbah pagi hari ini berbunyi Natal dan Keraguan. Mulanya saya ingin mengkhotbahkan tema tersebut pada malam 24. Namun karena saya memiliki begitu banyak tema khotbah, maka saya memutuskan hari ini untuk saya membawa tema ini untuk sama-sama kita pelajari. Nah, saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan,
Tes. Perayaan Natal adalah waktu yang penuh sukacita. Dan yang merupakan satu pengharapan bagi umat Kristen, bahkan seluruh manusia sebenarnya. Semada itu orang Kristen ataupun bukan orang Kristen, sudah tentu mereka pernah mendengar tentang apa itu Natal. Dan semua orang merayakan Natal, semada secara jelas ataupun tidak jelas. Kalau dunia merayakan Natal dengan cara dunia, dengan kehendak dunia tersendiri, tetapi bagi kita orang percaya atau orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, merayakan Natal dengan cara yang tersendiri, sesuai dengan apa yang kita ajarkan. Kita merayakan Natal itu dengan penuh kesyukuran. Dan ketika perayaan Natal itu semakin menghampiri, terdapat ramai juga orang Kristen yang memiliki keraguan tentang apakah benar-benar Natal itu pernah ada. Apakah Yesus itu benar-benar lahir suatu ketika dahulu. Dan keraguan itu pastinya muncul dalam berbagai perkara. Apakah itu keraguan tentang iman? Apakah itu pertanyaan tentang makna Natal sebenarnya? Atau mungkin juga rasa kehilangan dan kesepian tanpa dapat merasakan Natal itu sendiri. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan, dalam kita menghadapi keraguan dan ketidakpastian, mari kita mengingat kembali Natal-Natal yang lalu, perayaan-perayaan Natal yang lalu yang telah kita lalui. Apakah kita ketika itu memikirkan Natal sebagai satu bentuk kesyukuran kepada Tuhan karena kita menjadi pengikutnya, atau apakah kita merayakan Natal itu karena dunia merayakannya? Apakah kita sudah sama seperti dunia, merayakan Natal itu hanya untuk suka-suka, hanya untuk menghiburkan diri, hanya untuk menyatakan kepada dunia bahwa 25 hari bulan saya merayakan Natal, saya juga golongan orang Kristen? Apakah itu yang telah kita lakukan? Sebab itu tema firman Tuhan pagi hari ini, Natal dan keraguan, membawa kita kembali untuk mengingat apa yang sudah kita lalui. Biarlah kelahiran Sang Damai Yesus Kristus itu memberikan satu makna yang dalam hidup kita. Apakah kita sesungguhnya adalah orang Kristen yang sejati? Nah, untuk merungkai makna Natal dan keraguan, ada beberapa poin yang kita akan pikirkan secara bersama, yang kita akan bahas dan renungkan secara bersama. Apakah saat ini kita benar-benar memiliki makna tersebut? Yang pertama, keraguan dan ketidakpastian dalam hidup. Apakah kita pernah mengalami keraguan dan ketidakpastian dalam hidup? Saya percaya setiap manusia pasti pernah mengalami hal ini. Kalau ada yang mengatakan saya tidak pernah merasakan hal-hal itu, maka Anda adalah manusia yang berbeza daripada manusia yang lain. Mungkin saja Anda datang dari planet lain, tetapi kita ataupun sebagai manusia, saya pasti kita pernah melalui keraguan dan ketidakpastian. Tidak semestinya ketika ini dibicarakan keraguan dan ketidakpastian itu berbicara tentang Natal dan keraguan, tetapi mungkin lebih umum di dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita menghadapi situasi yang tidak pasti, tentunya kita seringkali merasa cemas dan tidak tahu harus apa yang akan kita berbuat. Namun dalam saat-saat inilah iman kita sebenarnya diuji. Kita diuji. Biarlah keraguan dan ketidakpastian dalam hidup kita itu kita
cernakan secara pelan. Nah, di dalam Alkitab ada dua tokoh yang sangat-sangat besar, sangat penting, memberikan makna besar di dalam Natal tersebut. Mari kita perhatikan contoh yang pertama ataupun kedua tokoh tersebut, yaitu Maria dan Yusuf. Maria dan Yusuf adalah contoh yang sangat baik, yang boleh kita teladani, yang boleh kita pelajari. Dari tokoh Alkitab ini yang menghadapi keraguan dan ketidakpastian. Ketika Maria mengetahui bahwa dia mengandung dari Roh Kudus, dia pasti merasa bingung dan cemas. Bayangkan tiba-tiba malaikat datang dan mengatakan, Maria, engkau akan mengandung seorang putra. Bagaimana hal itu terjadi? Kata Maria, Roh Kudus akan menaungi engkau. Kuasa Allah akan menaungi engkau. Bayangkan betapa beratnya situasi yang dia hadapi. Karena dia akan melahirkan anak Allah tanpa memahami tujuan sebenar. Dan dia juga tidak akan tahu apa hal yang akan berlaku selanjutnya. Seorang Yusuf juga mengalami keraguan besar. Sebagai tunangan Maria, dia harus menghadapi kenyataan bahwa Maria hamil dan bukan disebabkan olehnya. Kalau kita belajar tentang adat istiadat orang-orang Yahudi pada zaman tersebut, di dalam perintah Tuhan 10 hukuman, sesiapa yang didapati berzina sama ada lelaki atau perempuan itu akan direjam sampai mati. Tidak ada pengecualian, semuanya akan direjam sampai mati. Nah, ketika Yusuf mengetahui bahwa Maria sedang mengandung, timbul satu kebimbangan dalam dirinya, timbul satu keraguan dalam dirinya. Dan ketika Maria diberitakan tentang dia akan mengandungkan seorang anak, dia juga mengalami satu kebimbangan sebenarnya. Sebab dia tahu kesan dan akibat. Jika Yusuf tidak mengakui itu sebagai anaknya, pasti dia akan direjam sampai mati. Sebab itu Yusuf berencana, sudah berpikir-pikir dalam pikirannya, dia harus menceraikan Maria secara diam-diam supaya melindungi dari rasa malu dan hukuman. Nah, hukuman itu apa tadi? Hukuman yang sudah saya sebutkan, bahwa jika seseorang itu, pasangan itu didapati belum menikah ataupun pasangan itu belum mempunyai ikatan dan melakukan hubungan seks, mereka akan rejam sampai mati. Hukuman ini bukanlah hukuman ciptaan manusia, tetapi inilah yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Yahudi ketika itu. Bayangkan Anda diikat di tengah-tengah dan semua rakyat Israel melempar Anda dengan batu. Namun saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan, dan dalam ketidakpastian mereka, Tuhan berbicara kepada Yusuf melalui malaikat dalam sebuah mimpi. Dia memberikan kepastian bahwa anak yang dikandung Maria adalah dari Roh Kudus. Matius 1 ayat 20-21 mencatatkan. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan di dalam ketidakpastian, Tuhan pasti campur tangan. Di dalam keraguan-raguan, Tuhan membuka jalan, menerangkan sebuah permasalahan tersebut. Mereka berdua dikuatkan. Daripada kisah tentang Maria dan Yusuf, apakah pembelajaran yang boleh kita peroleh? Nah, ketika kita berada di dalam satu masalah besar, Tuhan hadir
dan Dia memberikan kepastian serta petunjuk. Ketika kita merasa ragu-ragu dan tidak tahu harus berbuat apa, ketika dapat mencari petunjuk dari Tuhan, bagaimana kita mau mendapatkan petunjuk? Alkitab mengajarkan kepada kita, yaitu melalui doa dan pembacaan firman Tuhan. Ramai orang mencari petunjuk dengan cara yang berbagai. Tetapi Alkitab dengan jelas menerangkan bahwa jika kita ingin mendapatkan jawaban daripada Tuhan, berdoa dan membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah firman Tuhan sendiri, Yesus Kristus sendiri. Alkitab itu adalah firman Tuhan. Maka ketika kita menghadapi keraguan dan ketidakpastian, mari lari menuju kepada Alkitab, membuka Alkitab dan membaca firman Tuhan. Kita adalah orang-orang percaya yang dipanggil untuk mempercayai rencana Tuhan dalam hidup kita. Meskipun kita kadang-kadang tidak memahami, kenapa saya menjadi seorang Kristen? Kenapa Tuhan memanggil saya untuk percaya kepadanya? Sedangkan saya harus percaya pada apa yang saya mau percaya. Tapi kita bersyukur karena Yesus ketika Dia terangkat atau sebelum Dia terangkat ke surga, Dia juga sudah memberikan satu janji, yaitu Dia akan mengutus Roh Kudus untuk membimbing kita. Sehingga kita orang yang berdosa ini, ketika kita melakukan kesalahan, kita tahu kita jatuh dalam dosa dan kita harus kembali kepada Tuhan. Ketika Anda tidak merasakan kesalahan yang Anda buat itu bukanlah dosa, maka Anda harus hati-hati dan bertanya kepada Tuhan. Tidak mungkin orang dapat mengetahui bahwa dia orang yang berdosa. Apa yang dia lakukan itu dosa kalau bukan Roh Kudus yang memimpin dia. Karena Alkitab menjelaskan, nanti apabila Ia datang, Dia akan menginsapkan manusia akan dosa. Siapakah yang membuat orang percaya kepada Tuhan? Siapakah yang membuatkan orang bertobat? Siapakah yang menyebabkan orang itu sedar tentang dosanya? Hanyalah Roh Kudus. Ketika kita mengatakan, saya orang hebat, saya berpendidikan, saya mempunyai gelar master beribu-ribu, itu semua tidak ada guna di mata Tuhan. Bahkan di dunia ini sangat ramai orang yang pintar, belajar tentang teologi, menjadi profesor teologi, tetapi tetap tidak percaya tentang Tuhan. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita diberikan anugerah untuk dapat memahami, dapat mengetahui siapakah Yesus Kristus. Kalau di dalam hati kita tidak pernah mengucapkan Yesus Kristus adalah Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia, saya rasa kita juga perlu hati-hati tentang iman kita. Nah, di dalam aplikasi kehidupan kita, ketika kita menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian, seperti mungkin perubahan pekerjaan, masalah kesehatan atau tentangan dalam hubungan, ingatlah bahwa Tuhan selalu bersama kita. Bahkan di tengah ketidakpastian, Tuhan ada bersama dengan kita. Dalam Yohanes 16 ayat 33, Yesus berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, karena aku telah mengalahkan dunia. Ketika kita merasa ragu, marilah kita mencari kekuatan dan kepastian dalam Tuhan Yesus. Natal adalah pengingat bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita, membawa harapan, damai, dan kepastian dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, pemberitaan kelahiran Yesus dan reaksi yang beragam atau berbagai.
Saya mau membawa kita semua untuk mengingat kembali tema tadi, Natal dan Keraduan. Kita hubungkan dengan setiap poin-poin yang kita akan belajar. Nah, pemberitaan kelahiran Yesus membawa berita yang luar biasa ke seluruh dunia. Sangat luar biasa. Namun berita ini diterima dengan berbagai reaksi. Ada orang yang menerima berita tersebut dengan sukacita. Ada orang yang melihat berita itu sebagai sesuatu yang palsu. Ada orang yang melihat berita itu sebagai berita biasa saja. Dan inilah reaksi yang ditunjukkan oleh manusia yang berdosa. Semua kita adalah manusia berdosa. Sebab itu reaksi yang ditimbulkan di dalam diri kita itu sangat berbagai. Pertama, kalau kita melihat para gembala. Para gembala adalah orang pertama yang menerima pemberitaan tentang kelahiran Yesus. Mereka adalah orang yang bekerja di lapangan, ataupun di ladang, ataupun di padang rumput, jauh dari pusat kota dan kekuasaan. Ketika malaikat Tuhan menempatkan diri kepada mereka dan mengabarkan berita kelahiran Yesus dengan sukacita besar, apakah tindakan yang mereka lakukan? Nah, di dalam Lukas 2 ayat 10-11 mencatat seperti berikut. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Sekali lagi saya ulangi, seluruh bangsa. Maksudnya semua bangsa di dunia ini harus mendengar tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi tidak bermakna seluruh bangsa itu diselamatkan. Seluruh orang dalam bangsa itu diselamatkan. Ramai orang yang menolak Tuhan Yesus. Sebab itu reaksi sangat berbagai. Gembala yang mendengar kabar berita dari malaikat Tuhan bersukacita. Karena selama ini mereka adalah orang-orang yang terpinggir. Seolah mereka tidak memiliki pengharapan. Seolah tugas mereka hanya di padang. Dan yang hanya selamat adalah orang-orang Palestina, alih-alih orang. Itu yang dipikirkan oleh orang-orang Yahudi ketika itu. Orang-orang biasa, karena tidak saleh, tidak kudus, tidak memiliki harapan. Tetapi ketika malaikat memberitakan tentang kabar baik tersebut, Alkitab mencatatkan kesukaan besar terjadi di dalam kalangan para gembala, sehingga mereka meninggalkan kawanan domba mereka ataupun gembalaan mereka untuk datang melihat Tuhan Yesus. Lukas 2 ayat 15-17 mencatatkan, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, bayi yang berada di dalam palungan, di dalam kandang domba. Apakah benar bayi Yesus yang lahir itu benar-benar terasing daripada masyarakat ketika itu? Apakah hanya di kandang? Kalau di daerah kita ataupun di dalam tradisi kehidupan bangsa kita, kandang itu sangat jauh daripada perumahan. Tetapi ketika kita belajar tentang culture orang-orang Yahudi, ternyata kandang itu ada di dalam rumah orang Yahudi. Selama ini kita menafsirkan bahwa kandang itu jauh daripada perumahan, karena kita melihat dari sudut pandang mata kita sebagai bangsa dusun, kandang itu ada di jauh. Kandang lembu sana, kandang kaki di sini. Tetapi dalam masyarakat orang Yahudi,
Kandang hewan itu ada di dalam rumah mereka sebenarnya. Palungan. Kalau kita belajar tentang sejarah orang Yahudi, di bagian depan sekali itu adalah kandang-kandang hewan, tetapi masih di dalam rumah. Kemudian baru ada ruang tamu, kemudian baru ada bilik-bilik. Nah, ternyata ketika mereka menuju ke Yerusalem, semua rumah penginapan sudah habis. Dan rumah-rumah penginapan adalah rumah-rumah di dalam tempat keluarga saudara-saudara Tuhan Yesus sendiri, atau Maria dan Yusuf. Tetapi bilik-bilik tumpangan itu sudah penuh, sehingga mereka harus melahirkan Yesus di kandang domba, tetapi masih di dalam rumah. Ini yang selama ini mungkin tidak dimengertikan oleh anak-anak Tuhan atau orang Kristen. Menganggap bahwa kandang domba tersebut jauh dari rumah. Sebenarnya tidak. Dia berada dalam rumah. Bayangkan contohnya di dalam gereja ini, di depan sekali situ adalah kandang hewan. Kemudian ada ruang tamu, ada bilik-bilik dan ada dapur. Begitulah culture atau kehidupan orang Yahudi pada zaman tersebut. Tetapi mereka tetap, atau Yesus masih tetap dilahirkan di kandang domba. Dan yang menyaksikan kelahiran Yesus adalah domba-domba, hewan-hewan yang ada di sana. Gembala yang mendapat kabar berita daripada malaikat kemudiannya tidak berlenga-lenga lagi, mereka terus menuju dan menjumpai bayi itu sedang berbaring di dalam palungan. Reaksi pertama orang ketika mendengar tentang kelahiran Yesus ialah bersukacita, menuju kepada kehidupan tersebut, menuju kepada sang raja yang baru dilahirkan. Reaksi kedua yaitu Raja Herodes. Di sisi lain, berita kelahiran Yesus membawa ketakutan dan ancaman bagi Raja Herodes. Herodes merasa posisinya terancam oleh kelahiran seorang raja baru, seperti yang dinubuatkan oleh para nabi-nabi dan yang diceritakan oleh orang Majus di timur. Orang Majus melihat tentang bintang Yesus. Matius 2 ayat 3 mencatat, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Dan orang Majus datang mau menyembah anak yang baru lahir itu. Tapi jangan kita berpikir ketika orang Majus datang menjumpai Yesus yang sudah dilahirkan itu pada hari yang sama gembala menjumpai. Tidak. Ini berbulan-bulan kemudian. Cerita ini berbulan-bulan kemudian. Barulah orang Majus sampai ke Yerusalem. Mereka adalah ahli kaji bintang ketika itu yang berada di Persia. Dan kalau kita mengkaji jarak perjalanan dari Persia ke Israel, dari Babylon ke Israel itu mengambil masa 3 bulan jalan kaki. Nah, respon Herodes ketika mendengar tentang kelahiran Yesus, dia memasang niat yang sangat jahat. Dia merencanakan untuk membunuh Yesus agar posisinya tidak direbut. Kalau orang dari Indonesia bilang posisinya tetap aman. Nah, Herodes dia meminta supaya orang-orang Majus itu cari lokasi di mana Yesus lahir. Nanti bagi tahu saya juga mau datang menyembahnya. Tapi sebenarnya dia mau membunuh bayi tersebut. Herodes adalah seorang raja yang sangat kejam. Dia membunuh ibunya sendiri. Dia membunuh anak-anaknya sendiri. Dia membunuh ibu mertuanya sendiri. Sebab itu Kaisar Agustus mengatakan lebih baik menjadi babinya Herodes daripada menjadi anaknya Herodes. Kenapa? Karena Herodes tidak makan babi. Dia memelihara babi dengan baik sekali. Karena babi adalah hewan kosher, hewan yang tidak tahir.
Sebab itu dia tidak memakan babi. Tetapi Herodes membunuh anaknya dengan penuh kekejaman karena dia takut posisinya nanti akan dirampas oleh ibunya, oleh anak-anaknya, oleh mertuanya sendiri. Betapa kejamnya seorang Herodes. Dan ketika dia mendengar tentang berita baik ini, reaksinya adalah untuk mau membunuh Yesus. Apakah pembelajaran yang kita peroleh daripada reaksi yang beragam atau berbagai ini? Ramai orang di dunia sekarang mendengar tentang Yesus Kristus. Ada yang lari menuju kepada Tuhan Yesus, ada yang menjauhkan diri, ada yang menghina, ada yang memperlecehkan. Bahkan orang Kristen sendiri banyak yang mempermalukan kekristenan itu. Kalau kamu rajin ataupun setia ada di TikTok bercampur gaul dengan masyarakat dunia, kamu akan dapat perhatikan betapa dunia sekarang iblis menggunakan pakai TikToker mempermalukan kekristenan itu sendiri. Bergaduh tentang doktrin, bergaduh tentang siapa sebenarnya yang memiliki Tuhan. Bergaduh tentang Yesus itu milik kami, bukan milik kamu. Inilah hal-hal yang selalu berlaku di dalam kehidupan masyarakat ini. Mereka menganggap bahwa mereka adalah hanya mereka yang memiliki Kristus, yang lain tidak. Nah, respon seperti ini sebenarnya sangat tidak alkitabiah. Nah, di dalam aplikasi kehidupan kita, sehari-hari, kita mungkin menghadapi berbagai reaksi terhadap berita Injil dan kelahiran Yesus. Ada yang menerima dengan sukacita dan beriman, sementara yang lain mungkin merespon dengan skeptisme atau ketakutan. Kita dipanggil untuk merespon dengan iman dan sukacita, seperti para gembala dan berbagai bertabaik ini dengan orang lain. Yohanes 1 ayat 12 mengingatkan kita, tetapi semua orang yang menerimanya diberikannya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ketika kita menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, ketika itu kita menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tetapi mari kita merenungkan, ketika kita sudah menjadi orang percaya, apakah kita harus berdiam diri? Apakah kita harus membiarkan orang lain memberitakan Injil dan kita hanya duduk-duduk? Alkitab mengajarkan kita ditagih untuk menjadi pemberita firman Tuhan. Di dalam Matius 28 mengatakan, pergilah, beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Maksudnya setiap orang percaya memiliki tanggung jawab untuk memberitakan Injil itu. Pertama sekali kepada keluarga, rekan-rekan yang rapat dengan kita, kemudian kepada orang di sekitar kita. Dengan cara apa? Di dalam dunia modern ini kita memiliki banyak alat-alat peranti yang boleh dipakai. Gunakanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan, membahagi firman Tuhan, saling menguatkan di dalam community ataupun di dalam kumpulan-kumpulan kecil, di dalam keluarga.
Itu yang boleh kita lakukan. Yang ketiga, menghadapi keraguan dengan iman. Keraguan adalah bagian alami dari perjalanan iman kita. Menghadapi keraguan tidak berarti kita kehilangan iman. Menghadapi keraguan tidak berarti kita kehilangan iman. Tetapi jangan biarkan keraguan itu membawa sampai kita mati. Karena jika keraguan itu dibawa sampai mati, maka kita bukanlah orang dunia. Saya ingin mengulangi sekali lagi. Keraguan tidak berarti kita akan kehilangan iman. Tetapi ketika keraguan itu kita bawa sampai kita mati, maka itu menunjukkan kita bukan orang pilihan. Boleh mengerti sekarang ini? Dan kita diberikan kesempatan untuk memperdalamkan iman kita. Bagaimana seorang umat Tuhan atau orang percaya, Allah memberikannya hikmat dan pengetahuan, kebijaksanaan untuk selalu bertanya, selalu mempersoalkan. Karena itu Tuhan mengizinkan firman ini diterjemah ke dalam berbagai bahasa, tidak hanya pada satu bahasa, supaya setiap orang boleh belajar. Dan ketika setiap orang boleh belajar, dia mulai mempertanyakan, betulkah Yesus lahir 25 hari bulan? Memang Alkitab tidak mencatatkan 25 hari bulan itu sebagai tarikh lahir Yesus. Tetapi berdasarkan tradisi gereja, bapak-bapak gereja yang awal, selepas para rasul, ada murid rasul, itu adalah bapak gereja yang awal, menjelaskan bahwa memang ataupun secara mencatatkan memang 25 hari bulan itu adalah tanggal kelahiran Yesus. Ramai orang mempersoalkan musim itu adalah musim sejuk. Benar, musim sejuk. Tapi mari kita kembali seperti apa yang saya katakan tadi. Kandang berada di dalam rumah, bukan berada di luar. Seperti yang kita gambarkan ataupun masyarakat dunia lain gambarkan bahwa kandang itu jauh dari dalam. Di dalam budaya orang Yahudi pada zaman itu tidak. Tapi mungkin di zaman sekarang sudah berubah. Keraguan dalam Alkitab. Nah, Alkitab memberikan banyak contoh tokoh yang menghadapi keraguan, namun tetap menemukan kekuatan dalam iman mereka. Salah satu contohnya adalah Rasul Thomas, yang seringkali disebut sebagai Thomas yang ragu. Setelah kebangkitan Yesus, Thomas tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit sampai dia melihat dan menyentuh luka-luka Yesus sendiri. Itu juga ada di kalangan kita. Seperti kita mempertanyakan, benarkah Yesus pernah lahir? Seperti Thomas, benarkah Yesus sudah bangkit? Kalau orang tidak mau merayakan Kristus, dia terserah dengan dia. Tapi jika Anda percaya bahwa Yesus pernah lahir, maka ketika Anda merayakan apapun juga tarik, itu juga tidak salah. Tapi karena Bapak Gereja sudah menetapkan bahwa setiap 25 hari bulan Kristus dirayakan, nah, dengan itu mari kita sebagai orang percaya mengambil bahagian untuk merayakan, untuk memperingati tentang kelahiran Tuhan Yesus. Saya masih ingat suatu ketika dahulu, ibu saya tidak mempunyai surat lahir ketika ibu saya masih hidup. Sebagai anak-anak mau juga merayakan hari jadi ibu, tapi kita tidak tahu bila. Maka ditentukanlah di dalam keluarga, kita kasih buatkan tarik ini sebagai hari jadi ibu. Walaupun mungkin tarik itu tidak betul, tetapi tarik itu ketika kita mau memperingati merayakan hari jadi, ada kegembiraan yang terjadi di dalam keluarga itu. Apalagi di dalam dunia kekristenan. Yohanes 20 ayat 24-29 mencatatkan,
Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ketika Yesus menampakkan diri kepada Thomas, dia tidak marah atau mengutuk Thomas atau atas keraguannya. Sebaliknya Yesus dengan penuh kasih dan pengertian mengizinkan Thomas untuk melihat dan menyentuhnya sehingga Thomas dapat percaya. Begitu juga dengan kita. Atau orang-orang yang sudah mendengar tentang pelayanan Yesus tapi masih hatinya tidak tergerak lagi untuk mau menjadi orang percaya. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang menunggu, tetapi dia juga menggerakkan hati manusia itu melalui Roh Kudus-Nya supaya orang bertobat. Jadi iman sebagai dasar harapan. Iman bukanlah ketiadaan keraguan, tetapi berani untuk melangkah meskipun ada keraguan. Iman adalah bukti dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1 mengingatkan kita, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saat kita menghadapi keraguan, kita dipanggil untuk tetap berpegang pada janji-janji Tuhan dan mencari kekuatan darinya. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 9, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Apa maksud daripada ayat firman tersebut? Paulus yang sedang menderita sakit sudah 3 kali berdoa, dan kali ketiga Allah menjawab doa Rasul Paulus. Tetapi apa jawaban Tuhan? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Paulus tidak disembuhkan ya. Seorang rasul yang punya hikmat, kalau dia berdoa dengan orang lain, orang itu akan sembuh. Tetapi ketika dia berdoa untuk dirinya, Tuhan tidak sembuhkan. Karena ada maksud Tuhan yang sangat dalam. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ketika kita lemah dan bergantung kepada Tuhan, kuasa Tuhan sempurna. Jangan bilang ketika kita sehat maka kita baru bertobat. Ramai orang yang sehat tidak bertobat, tetapi ramai orang yang sakit, yang hampir-hampir mau mati, mereka dekat dengan Tuhan. Sebab itu providensi Allah sangat-sangat ajaib. Dia menjaga umatnya dengan berbagai cara yang tidak masuk akal kita. Kita menganggap bahwa ketika kita sehat maka kita dekat dengan Tuhan. Pikiran kita sebenarnya jauh dari Tuhan. Tetapi ketika kita sakit, kita dekat dengan Tuhan dan senantiasa bergantung kepada Tuhan. Bahkan mungkin 24 jam kita bersuruh kepada Tuhan. Lalu menemukan kepastian dalam Tuhan. Yesus datang ke dunia bukan hanya untuk memberikan keselamatan, tetapi juga untuk memberi kita keyakinan dan keberanian menghadapi keraguan. Ketika kita merasa ragu dan tidak tahu harus berbuat apa, kita dapat mencari petunjuk dari Tuhan melalui doa dan membaca firman-Nya. Dalam Yohanes 14 ayat 27, Yesus berkata, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang aku berikan tidak seperti yang diberikan dunia ini. Janganlah dusta dan jangan gentar hatimu. Kalau kita membaca ayat firman Tuhan Alkitab dan kita coba menghubungkan ayat ini, kita mungkin akan bingung sedikit. Karena Yesus datang sebagai raja damai, sepatutnya dunia itu damai. Tetapi kalau kita
melihat secara lebih jauh tentang ayat firman Tuhan, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang dunia berikan. Pertentangan ada di antara damai yang di surga dengan damai dunia. Damai di surga dengan damai dunia itu sangat bertentangan. Tetapi kita masih tetap dapat menemukan kepastian dalam Tuhan. Lalu bagaimana dengan aplikasi dalam kehidupan kita? Dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin menghadapi berbagai bentuk gangguan, baik itu dalam pekerjaan, hubungan, atau kesehatan. Ketika kita merasa ragu, mari kita mencari kekuatan dan kepastian dalam Tuhan. Mari cari kepastian itu dalam Tuhan. Seperti Thomas yang menemukan iman, dan dalam momen keraguannya kita juga dapat menemukan kekuatan dan keyakinan. Amin. Yang keempat, menemukan kepastian di dalam Kristus. Ketika kita merayakan Natal, kita diingatkan akan kelahiran Yesus, Sang Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kehadirannya di dunia adalah bukti nyata bahwa Allah tidak meninggalkan kita di tengah ketidakpastian dan keraguan. Natal mengingatkan kita bahwa dalam Yesus kita dapat menemukan kepastian dan damai sejahtera yang sejati. Yesus sebagai Immanuel, Allah yang menyertai kita. Kelahirannya di dunia menunjukkan bahwa Allah peduli dan hadir dalam kehidupan kita. Bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun, Matius 1 ayat 23 mengatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakannya Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Siapa yang bilang Allah tidak peduli dengan kita? Allah sangat peduli dengan kita. Kita yang lahir sesudah kebangkitan Tuhan, sesudah kenaikan Tuhan, dan kembali kepada Bapa di surga, kembali kepada kerajaan yang di surga, kita sebenarnya adalah orang yang sangat bersyukur. Bayangkan kita hidup di zaman perjanjian lama, yang tidak mengenal kebenaran, yang tidak tahu tentang hukum Taurat, yang tidak dapat melakukan seperti apa yang hukum Taurat melakukan. Kita adalah orang-orang yang berdosa. Hari ini, setelah 2000 tahun, kita ada di muka bumi ini, diberikan anugerah menjadi anak-anak Tuhan. Karena itu bukan kehebatan kita, karena Yesus yang adalah Immanuel yang menyertai kita, Dia memimpin kita selalu. Jadi keberadaan Yesus di tengah-tengah kita memberikan kepastian bahwa kita tidak pernah sendirian. Ketika lutut kita menghentam lantai untuk berdoa, bersujud berdoa, Tuhan ada dekat dengan kita. Damai sejahtera dari Kristus. Yesus datang untuk memberikan kita damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Yohanes 14 ayat 27 mengingatkan kita tentang janji ini. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang aku berikan tidak seperti yang diberikan dunia ini. Janganlah gelisah dan jangan gentar hatimu. Tetapi natijannya kita memang akan merasa gentar menghadapi dunia yang penuh cabaran ini. Tetapi kita diingatkan, karena kita menemukan kepastian dalam Kristus, di dalam perasaan gentar yang kita hadapi, Tuhan tetap hadir. Ramai orang selama ini mengajarkan kepada kita bahwa kalau kamu ragu-ragu, Tuhan tidak akan hadir. Tapi Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa di dalam keraguan kita pun Tuhan hadir memimpin kita. Tuhan hadir menolong kita.
Kepastian dalam janji-janji Tuhan. Tuhan memberikan banyak janji dalam firman-Nya yang dapat memberikan kita kepastian dan keyakinan. Salah satu janji yang indah terdapat dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan mengetahui jalan hidup kita. Bukan sesudah kita melakukan perbuatan baru Tuhan tahu, tidak. Sebelum kita ada di dunia ini, sebelum kita terlahir, Tuhan sudah tahu apa yang akan berlaku dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Dia adalah Sang pemegang atau pemilik kedaulatan. Nah, mengandalkan Tuhan dalam keraguan, tetap mengandalkan Tuhan dalam keraguan. Apakah betul Natal ada? Apakah betul 25 hari nanti Yesus lahir? Menghadapi keraguan bukan hal yang mudah. Tetapi kita dapat belajar mengandalkan Tuhan dalam setiap situasi. Dalam 2 Korintus 12 ayat 9, Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa kekuatan Tuhan menjadi sempurna dalam kelemahan kita. Kelemahan kita, keraguan kita. Kesempurnaan Tuhan itu, katakan, itu akan sempurna ketika kita, Tuhan, saya orang berdosa, saya lemah, Tuhan tolong saya. Kita berdiri, Tuhan, saya orang kuat, saya orang hebat. Pasti iblis dan anak-anak mereka. Ketika kita merasa lemah dan ragu, kita dapat menemukan kekuatan dalam kasih karunia Tuhan. Dia hadir untuk memberikan kita kekuatan dan kepastian dalam setiap langkah hidup kita. Lalu, apakah aplikasi dalam kehidupan kita? Dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin menghadapi banyak ketidakpastian dan keraguan. Ketika kita menghadapi situasi seperti itu, mari kita mengingat bahwa Yesus Immanuel, Allah yang menyertai, selalu bersama kita. Kita dapat menemukan kepastian dan damai sejahtera dalam kehadiran-Nya yang setia. Biarlah kita selalu mengandalkan Tuhan dan janji-janji-Nya, serta menemukan kekuatan dalam kasih karunia-Nya yang tak terbatas. Kasih karunia Tuhan tidak terbatas. Dan yang terakhir sekali, Natal sebagai kesempatan untuk memperkuatkan iman. Natal adalah hari yang istimewa untuk kita merenungkan dan memperkuatkan iman kita. Apakah ketika kita merayakan kelahiran Yesus, kita diingatkan akan kasih hadirat Allah dalam hidup kita? Ataupun apakah ketika kita merayakan Natal itu, seperti yang sudah dikatakan di awal tadi, kita hanya berdiri sebagai dunia, mewakili dunia ini untuk merayakan dengan tidak punya perasaan, dengan tidak punya sukacita, dengan tidak punya apa-apa alasan. Nah, untuk itu Natal memberikan kita kesempatan untuk memperbaharui komitmen kita kepada Tuhan dan memperkuatkan hubungan kita dengannya. Biarlah lutut kita sujud menghentam lantai, berkata kepada Tuhan, Tuhan, perbaharui hubungan saya denganmu. Biarlah Natal pada tahun ini akan menjadi permulaan kembali kepada saya menemukan Engkau di dalam hidup ini. Selama ini saya sudah meninggalkan Tuhan. Selama ini saya sudah melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi di dalam Natal ini Tuhan tolong saya. Biarlah kasih-Mu, kelahiran-Mu itu menjadi kelahiran baru dalam hidup saya, sehingga saya boleh menjadi terang dan garam di mana kita berada. Jadi sebagai penutup, mari kita merenungkan pesan Natal sekali lagi. Natal mengingatkan kita akan kelahiran Yesus.
Sang Immanuel yang berarti Allah menyertai kita dalam setiap saat ataupun peristiwa ketidakpastian dan keraguan di dalam hidup kita. Kita akan dapat menemukan kepastian dan damai sejahtera hanya di dalam Yesus Kristus. Kelahirannya adalah bukti kasih dan kehadiran Allah yang tak terbatas dalam hidup kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh belajar tentang maksud Natal dan keraguan yang selama ini sudah mendarah daging di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan ketika kami mendengar firman-Mu, kami diingatkan kembali, kami disadarkan kembali bahwa kami harus mengandalkan padamu setiap waktu dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan dalam kelemahan kami, tolong kami Tuhan dalam ketidaktahuan kami, agar kami boleh menjadi kuat dan iman kami sentiasa bertumbuh setiap waktu. Tegur kami Tuhan sesuai menurut kehendak-Mu Tuhan, agar kami boleh menjadi terang dan terang di mana juga kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah firman-Mu berakan bertumbuh dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bersama. Shalom, selamat pagi. Ya, syukur di atas firman Tuhan yang telah disampaikan sebentar tadi, yang sangat jelas bagi kita. Jadi sebagai orang percaya, Natal bagi kita bukan hanya sekadar sebagai pesta, tetapi sebenarnya Natal adalah, kita merayakan Natal adalah sebagai ucapan kita bersyukur, bersyukur di atas kelahiran Tuhan Yesus yang adalah penyelamat bagi kita sebagai orang berdosa. Jadi berbeda dengan orang yang tidak percaya Tuhan, bagaimana cara kita mau merayakan Natal itu di dalam keluarga kita, di dalam gereja. Jadi itu adalah ungkapan kesyukuran kita tentang kelahiran Yesus. Jadi cukup jelas apa yang sudah dikotbahkan sebentar tadi, dan kita sangat bersyukur karena kita diperingatkan kembali tentang Natal itu, dan tidak perlu ragu-ragu untuk merayakan Natal. Jadi syukur di atas firman Tuhan yang telah disampaikan sebentar tadi, dan saya ingin mengucapkan selamat datang kepada orang-orang jauh, orang-orang jauh yang sudi beribadah bersama-sama dengan kita pada hari ini. Contohnya saudara Khalid dan kawan dia, kemudian Sepa Kundis, dan Sepa saudari Jen. Jadi selamat datang, selamat kembali, dan terima kasih karena sudi beribadah bersama-sama kami.
sini pada hari ini. Oke, jadi marilah kita rayakan Natal itu dengan penuh sukacita, dengan penuh bersyukuran. Dan sebelum kita mengakhiri kebaktian kita, mari kita berdoa terlebih dahulu, ya, dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, Bapa terima kasih ya Tuhan. Kami sangat diberkati dengan firman yang telah disampaikan oleh anak-Mu sebentar tadi Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus Engkau membuka hati dan pikiran kami ya Tuhan Yesus, agar kami di samping kami merayakan Natal ini Tuhan, kami juga mengucap syukur yang tak terhingga ya Tuhan Yesus, karena Engkau telah lahir ke dunia ini ya Tuhan untuk menebus dosa-dosa kami ya Tuhan Yesus. Dan terima kasih untuk segalanya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau terus memelihara kami ya Tuhan, agar kami tetap mengucap syukur dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus, dalam segala perkara ya Tuhan. Haleluya Yesus, sebelum kami keluar dari tempat ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk beberapa perkara ya Tuhan Yesus. Yang pertama sekali adalah tentang perayaan Natal Tuhan, dan Engkau melihat ketika ini ya Tuhan Yesus, di mana-mana pun Tuhan sedang bersukacita untuk merayakan Natal ya Tuhan pada tahun ini. Tapi Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Engkau sendiri yang melihat Tuhan bagaimana perayaan Natal itu dirayakan Tuhan, dan biarlah Tuhan dalam perayaan ini Engkau menyadarkan setiap umat-Mu yang merayakannya ya Tuhan Yesus tentang tujuan sebenar hari Natal itu dalam kehidupan mereka, dan bukan hanya sekadar perayaan ya Tuhan yang memberikan sukacita, tetapi dapat memahami makna sebenar Natal itu Tuhan. Dan pelihara setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, orang-orang Kristen di Tambunan, di Sabah, di Malaysia, dan seluruh dunia ya Tuhan Yesus, agar dapat merayakan Natal ini ya Tuhan dengan penuh kekudusan ya Tuhan Yesus, dengan penuh kesucian ya Tuhan, dengan penuh sukacita ya Tuhan Yesus. Terima kasih, terpuji dan termulia nama Tuhan. Kami mau serahkan perayaan Natal kami yang akan disambut pada 24 hari bulan dan juga 25 hari bulan dalam tangan Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan Yesus, agar ya Tuhan Yesus kami dapat merayakan Natal ini dengan sungguh-sungguh ya Tuhan Yesus, untuk bersyukur ya Tuhan, dan menikmati ya Tuhan Yesus sukacita dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus, dan mengingati akan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segalanya ya Tuhan, dan segala perkara yang tidak baik ya Tuhan Yesus yang mungkin akan berlaku ketika itu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan percaya Tuhan Engkau yang berkuasa, dan Engkau yang akan memelihara ya Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati majelis kami ya Tuhan, ketika itu Tuhan agar berjalan dengan lancar ya Tuhan Yesus, sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan. Dan yang seterusnya Tuhan, kami tidak lupa untuk berdoa bagi daerah Tambunan, dan Engkau tahu Tuhan, daerah Tambunan ini 90% adalah penganut-Mu ya Tuhan Yesus. Bila Engkau memelihara ya Tuhan Yesus setiap anak-anak-Mu yang akan merayakan Natal ini ya Tuhan, agar mereka tetap ya Tuhan merayakannya dengan penuh kekudusan ya Tuhan, dan biarlah semuanya itu berlaku menurut kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan. Kami juga serahkan pentadbiran di Tambunan ini ya Tuhan Yesus. Kami juga mau serahkan ekonomi di Tambunan ini Tuhan, dan kami juga mau serahkan keadaan sosial di Tambunan ini Tuhan, agar tetap terpelihara di bawah perlindungan, di bawah naungan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa untuk menyerahkan seluruh orang Kristen di seluruh Tambunan, Sabang, Malaysia, dan juga dunia ya Tuhan Yesus, agar tetap memelihara iman mereka ya Tuhan, dan tidak keluar daripada landasan yang telah Engkau tetapkan di dalam kehidupan mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segalanya Tuhan. Kami juga tidak lupa untuk menyerahkan keluarga yang sedang mengalami pergumulan ketika ini, di samping kami merayakan Natal ini Tuhan. Mungkin ada keluarga-keluarga yang sedang mengalami pergumulan dalam kehidupan mereka ya Tuhan Yesus. Oleh itu Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memberikan sukacita dalam kehidupan mereka, biar Engkau memberikan damai sejahtera dalam kehidupan mereka Tuhan. Biarlah Engkau yang membebaskan mereka daripada beban berat pergumulan di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih, terpuji dan termulia nama Tuhan. Kami juga tidak lupa untuk menyerahkan orang-orang sakit ya Tuhan Yesus ketika ini ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau terusnya menyembuhkan mereka ya Tuhan, memberikan kekuatan kepada keluarga mereka ya Tuhan Yesus.
dan kami percaya hanya Engkau lah mengharapkan kami semua orang percaya ya Tuhan, dan biarlah semuanya ini Tuhan terjadi menurut kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau telah mendengarkan setiap doa-doa yang telah kami naikkan sebentar tadi Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar nanti kami akan keluar dari dalam tempat ini Tuhan, biarlah Engkau yang menjaga, melindungi kami Tuhan, menyertai perjalanan kami sehingga kami selamat sampai ke rumah kami masing-masing. Apapun aktiviti yang akan kami jalankan pada hari ini ya Tuhan Yesus, dan juga pada minggu hadapan kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Kami percaya ya Tuhan semuanya berada di bawah kendali-Mu ya Tuhan Yesus, dan Engkau akan tetap memelihara anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah berkat-Mu ya Tuhan berkelimpahan atas anak-anak-Mu yang hadir pada hari ini, begitu juga dengan mereka yang tidak sempat hadir dimanapun mereka berada. Berkat-Mu, perlindungan-Mu Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami semuanya Tuhan. Terima kasih untuk segalanya Tuhan Yesus, dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin.